semuanya, kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Tesla dikabarkan batal investasi di Indonesia. So jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Kan kantor di mana aja boleh dibangun. Jadi ini dikabarkan Tesla batal investasi gitu ya. Iya dong, masa Tesla bilang dia mau bikin deal sama kita. Saya bilang begini, hey, Anda tuh 2 tahun yang lalu sudah telepon saya mau bikin lithium baterai. Anda semua mau mendikte. Saya bilang, mendikte. You cannot do this, saya bilang sama dia. Tapi saya tidak mau, kalau kau mau datang deal, jangan kau yang bikin syarat ke kami. Oke. Saya bikin syarat ke kamu. Nah, jadi biar Indonesia yang bikin syarat. Nah, kalau mau investasi di Indonesia gitu. Oke. Today is different. Kita harus sama. Dia bilang kamu nggak bisa begitu lagi. This country is not banana republic. Ya, this country is a great country. Saya bilang enggak. Kalau kamu mau datang boleh, tapi saya udah ada deal dengan CATL dan saya udah ada deal dengan LG. Yang ada deal juga dengan LG ya. Hampir 55% lithium baterai dunia. Dan Indonesia tahun 2024 akan produksi lithium baterai. 2025-26 kita mungkin kalau tidak nomor 1, nomor 2 produksi lithium. So, sekarang kan Indonesia juga stop ini kan ekspor nikel. Yang kemudian merangsang untuk industrinya dibangun dalam negara mereka. Dan Indonesia nggak boleh kalah. Kita mempunyai pasar yang besar. Jangan sampai pasar kita itu dilakukan penetrasi dengan produk-produk dari luar negeri. Kita harus jaga. Kalau kita nantinya ekosistem besar ini bisa kita bangun, nikelnya diintegrasikan dengan tembaganya, diintegrasikan dengan boksitnya, diintegrasikan dan menghasilkan yang namanya EV baterai, lithium baterai. Lithium baterai. Saya nggak tahu berapa kali nilai tambah yang akan muncul. Kalau bisa masuk lagi ke mobil listrik dan kita menjadi produsen terbesar mobil listrik di dunia, perkiraan saya di tahun 2027-28 itu kalau kita konsisten jadi ini barang. Bangsa jadi ini ya, kalau konsisten mau jadi gitu. bangsa maju, jangan pernah mimpi bangsa maju itu akan mendorong negara berkembang seperti kita jadi negara maju. Jangan pernah mimpi. Kita yang harus membuat kita jadi negara maju. Ya, kita belajar, tapi kau jangan pernah rendah diri sama bangsa lain. Ya, saya titip itu. Jangan pernah kita rendah diri sama bangsa lain. Fakta menunjukkan kita bisa. Kenapa? Kekuatan leadership nasional. Itu kita harus akui. Tesla dikabarkan batal investasi di Indonesia dan memilih Malaysia sebagai kantor hingga showroom mobil listrik. Oh, showroom. Hal ini menjadi pertanyaan sebab Malaysia bukanlah negara penghasil nikel, bahan baku pembuat baterai mobil listrik. Sementara di sisi market pun Malaysia tidak sebesar market Indonesia. Usut punya usut, ternyata Tesla lebih memilih Malaysia karena program BEV atau Battery Electric Vehicle Global Leaders yang digagas pemerintah Malaysia. Dengan adanya program ini, Tesla bisa masuk ke pasar Malaysia tanpa harus menggandeng mitra lokal. Nah, dalam aturan BEV Global Leaders, pemerintah Malaysia akan memberi kemudahan bagi perusahaan mobil listrik yang ingin masuk ke pasar Malaysia tanpa harus kerjasama dengan mitra lokal. Sehingga Tesla bisa membuka kantor perwakilan dan showroom di Malaysia dengan kepemilikan saham 100% tanpa campur tangan mitra lokal. Selain tertarik dengan program itu, pertimbangan Tesla membuka kantor dan showroom di Malaysia adalah karena buka kantor dengan showroom di Malaysia. Oke, Tesla Electronic atau ENE yang cukup mapan. Malaysia merupakan salah satu negara produsen chip semikonduktor. Mendapat pernyataan ini, pemerintah Indonesia memberi respon santai. Pemerintah tetap percaya diri sebab Indonesia akan segera mengeluarkan kebijakan insentif EV atau kendaraan listrik. Di samping itu, Kementerian Perindustrian atau Kemenperin juga tengah mengusulkan agar Indonesia membuat kebijakan melarang ekspor silika. Kebijakan itu dilakukan untuk mendorong industri semikonduktor di dalam negeri. Selain fungsinya yang sangat fundamental untuk pembuatan kendaraan berbasis listrik, pembangunan industri semikonduktor ini
juga untuk mengembalikan kejayaan pabrik semikonduktor seperti pada tahun 1985. Pemerintah Amerika Serikat bahkan telah menyatakan komitmennya untuk membantu pengembangan industri semikonduktor di Indonesia. Selain itu, seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki mayoritas bahan baku kendaraan listrik. Mobil listrik membutuhkan baterai lithium-ion dari nikel karena daya tampung jauh lebih tinggi dibandingkan besi. Baterai lithium salah satu komponen pentingnya kan nikel gitu. Maka perusahaan ini akan kalah dengan perusahaan mobil listrik lain yang menggunakan nikel. Untuk itu, pemerintah Indonesia tetap optimis dengan sumber daya yang dimiliki. Nyatanya saat ini sudah banyak perusahaan-perusahaan yang investasi di Indonesia terkait bisnis pembuatan baterai nikel untuk mobil listrik. Belum bisnis-bisnis lain yang menyerap banyak pasokan nikel seperti bisnis stainless steel. Kementerian Investasi mencatat beberapa perusahaan raksasa dunia telah masuk ke dalam ekosistem baterai dan mobil listrik Indonesia. Investasi tersebut memperkuat rencana pemerintah untuk mendorong hilirisasi nikel dan menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi baterai dan mobil listrik dunia. CATL dan sebab LG, nikel pun sudah dihentikan sekarang gitu kan, ekspornya tuh. Sudah berinvestasi di Indonesia dengan nilai investasi masing-masing 5,2 LG miliar juga, dolar Amerika Serikat dan 9,2 LG juga ya? miliar dolar Amerika Serikat. CATL memproduksi 34% baterai kendaraan listrik dunia. Sementara khusus LG, mereka LG akan bangun baterai Korea kan? sampai dengan mobil karena mereka kerjasama dengan Hyundai. Foxconn, pabrik perakit Apple ini juga akan membangun industri baterai listrik, industri kendaraan listrik, serta industri pendukung seperti charging station, R&D, dan charging pelatihan di Indonesia. Perusahaan asal Taiwan ini akan berinvestasi di Indonesia dari senilai Taiwan 8 miliar juga. dolar Amerika Serikat. Perusahaan asal Inggris British Volt juga berencana membangun British industri Volt. baterai dan kendaraan listrik di Indonesia dengan nilai investasi 2 miliar dolar Amerika Serikat. Selain perusahaan di atas, Samsung dan Panasonic juga berpotensi besar investasi di Indonesia untuk bisnis baterai. Dua perusahaan ini sudah lama berinvestasi dan membuka kantor di Indonesia. Jika produsen baterainya sudah antri masuk Indonesia, maka produsen mobilnya ramai-ramai menambah investasi di Indonesia. Berbeda dengan Tesla, maka Honda malah memindahkan pabriknya ke Indonesia. Ini adalah bukti bahwa Indonesia tidak kalah dengan Malaysia untuk negara tujuan investasi. Selain Honda, yang akan menambah investasi adalah Toyota, Suzuki, sedangkan Mazda sedang dalam proses negosiasi. Rencana pemerintah untuk mengembangkan kendaraan listrik di tanah air saat ini bukan isapan jempol semata. Sejak era Jokowi, Indonesia sebagai negara yang berdaulat semakin tampak. Negara-negara Asia lain seperti China, Korea, dan Jepang melihat kedaulatan ini langsung mengupayakan kerjasama saling menguntungkan dengan Indonesia. Oke guys, jadilah dia video pembahasannya ini. Jadi ini kabarnya gitu ya, kabarnya Tesla batal investasi di Indonesia gitu. Tapi sebenarnya sekarang itu memang banyak juga gitu ya investasi-investasi yang masuk ke Indonesia gitu ya, like LG gitu ya, dan yang lain-lain lagi gitu ya, perusahaan-perusahaan daripada luar gitu yang masuk berinvestasi mengembangkan baterai lithium juga gitu. Sebab sekarang kan memang Indonesia sudah menghentikan ekspor bahan mentah nikel gitu dan melalui program hilirisasi gitu. Jadi mudah-mudahan ya Malaysia, Indonesia sama-sama pun banyak investasi yang dapat masuk gitu ya, mau itu Malaysia ataupun Indonesia gitu. Harap-harap lebih banyak lagi investasi yang masuk ke Malaysia dan ke Indonesia juga gitu ya, biar sama-sama maju lah gitu ya untuk kawasan Asia Tenggara gitu. Oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.